Di video kali ini kita akan membahas cara membuat chatbot WhatsApp menggunakan N8N. Ini cocok banget buat yang pengen punya customer service sendiri untuk usaha kalian. Jadi misalkan ada yang nanya seputar barang, harga, atau stok, chatbot ini bisa jawabin pertanyaan customer kalian secara otomatis. Untuk membuka WhatsApp dengan N8N, kita memerlukan WhatsApp API. Untuk WhatsApp API sendiri ada dua jenis, yaitu yang official dan yang unofficial. Di sini gue pakai Waha, yaitu salah satu WhatsApp API yang unofficial. Alasan gue pakai yang unofficial, karena kita tidak perlu menunggu proses administrasi, jadi bisa langsung kita pakai. Tapi dengan catatan, kalian harus lebih berhati-hati karena nomor kalian rentan di banned. Jadi saran gua, kalian bisa pakai nomor yang baru atau nomor yang tidak terpakai. Buat yang baru kenal N8N, gampangnya N8N adalah salah satu tools untuk menyambungkan beberapa aplikasi termasuk AI, dan biasanya dipakai untuk membuat automation. Cara buatnya cukup simpel karena ada visualnya seperti kita menghubungkan potongan-potongan tugas kecil. Jadi sebenarnya kita tidak perlu coding. Nah, supaya workflow automation yang kita buat bisa berjalan 24 jam, kita perlu menginstalnya di VPS. Di video kali ini, gue bakal contohin pakai VPS dari Hostinger. Alasan gue pilih Hostinger karena sudah puluhan tahun berpengalaman di bidang web hosting dan sangat mudah untuk install berbagai aplikasi. Sekarang gue bakal tunjukin cara install N8N dan Waha di Hostinger. Pastikan kalian sudah klik link di deskripsi video ini untuk mendapatkan diskon ekstra. Kalau sudah, maka akan tampil halaman seperti ini. Kalian tinggal cari aja di bagian atas, ada yang namanya self-hosted N8N. Tinggal kalian klik, lalu scroll sedikit ke bawah, lalu di sini ada 4 pilihan VPS yang bisa kalian pilih. Tinggal kalian pilih saja sesuai kebutuhan kalian, tapi di sini gue bakal contohin pakai yang KVM2. Kalian tinggal klik pilih paket, lalu kalian pilih durasinya, misalkan di sini gue pilih yang 12 bulan, lalu pilih lokasi server. Pastikan kalian pilih yang latensinya paling rendah. Di sini karena ada Indonesia, maka kita pilih yang Indonesia. Lalu untuk OS, kalian bisa cari aja N8N, lalu pilih yang ini, lalu klik konfirmasi. Sebelum lanjut, pastikan kalian sudah masukkan kode kupon untuk mendapatkan diskon ekstra. Kalian tinggal klik aja yang ini, lalu masukkan kode kupon AI Chandre 20. Lalu klik tambahkan. Maka kalian akan mendapatkan tambahan potongan sebesar 20% untuk VPS kalian. Untuk kode kupon ini hanya berlaku sampai akhir tahun ini. Jadi jangan lupa untuk masukkan kode kuponnya. Lalu klik lanjutkan. Lalu kalian diminta untuk masukkan informasi mengenai diri kalian. Jika kalian isi saja, lalu klik lanjutkan. Setelah itu, kalian diminta untuk memilih metode pembayaran. Contohnya di sini gue pakai yang QRIS. Lalu klik buat tagihan pembayaran untuk melanjutkan. Lalu di halaman ini, kalian tinggal lakukan saja pembayaran sesuai metode pembayaran yang kalian pilih. Untuk gunain N8N-nya, pastikan kalian sudah login ke akun Hostinger kalian. Kalau sudah, pergi ke bagian VPS, lalu klik kelola. Nah, sebelum lanjut, kita bisa install Wahanya terlebih dahulu. Caranya dengan klik Docker Manager, lalu di bagian root, kalian bisa klik kelola. Nah, di sini kalian bisa pilih yang editor YAML. Kalau kalian cek, N8N-nya sebenarnya sudah terinstall di VPS ini. Ya, kita tambahkan saja Waha untuk install di VPS yang sama. Nah, sebelumnya, kalian bisa copy dulu kedua teks ini, supaya misalkan terjadi sesuatu, kalian bisa balikin ke versi sebelumnya. Ini yang kalian copy saja, masukin ke Notepad. Lalu untuk yang environment-nya, sama juga, kalian bisa copy dulu, masukin ke catatan kalian, lalu di paste juga. Untuk editor YAML dan environment-nya, sudah saya siapkan di link deskripsi video ini. Kalian tinggal buka, maka akan tampil halaman seperti ini. Kalian tinggal copy saja, klik yang bagian sini untuk copy, lalu balik ke Hostinger. Tinggal kalian ganti saja editor YAML dengan yang baru. Untuk yang environment-nya juga sama, kalian tinggal buka aja halaman yang ini, lalu kalian bisa copy baris yang ketiga sampai baris yang ke-11. Lalu balik ke Hostinger, lalu kalian tinggal paste aja di sini. Kalian tinggal enter, lalu di paste aja. Nah, pastikan domain name dan SSL email sama dengan yang punya kalian, yang ini. Lalu untuk yang subdomainnya, kalian bisa hapus saja karena kita pakai yang baru. Nah, untuk Waha, kalian bisa ganti username dan passwordnya supaya lebih aman. Caranya, kalian tinggal ganti saja di bagian sini. Kalau sudah, kalian tinggal ke atas, lalu klik deploy untuk mulai menginstal N8N yang baru dan Wahanya. Nah, kalau kalian cek, di sini ada 3 kontainer. Ada yang N8N, ada yang Traffic, dan yang Waha. Jadi, kita sudah berhasil menginstal N8N dan Wahanya. Nah, untuk buka N8N-nya, kalian bisa balik ke ringkasan, lalu klik kelola aplikasi. Nah, biasanya kalau kalian baru menggunakan N8N, kalian diminta untuk registrasi akun terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk verifikasi email kalian. Kalau sudah, maka akan tampil halaman seperti ini. Nah, di sini kita bisa membuatkan workflow automation-nya. Nah, contohnya kita bisa buat workflow baru, bisa klik create workflow. Tapi kalau kalian cek, di sini tidak ada Waha. Kalau kalian buka di sini, kalian cari Waha, di sini tidak ada, maka kita harus install terlebih dahulu untuk N8N-nya. Caranya, kalian bisa pergi ke bagian sini, lalu klik settings, pergi ke community nodes, lalu kalian klik install a community node.
Kalian tinggal masukkan saja nama paketnya di sini. Untuk install Waha, kita bisa pergi ke website resminya Waha, lalu di sini kita bisa buka dokumentasinya, cara klik ini, lalu pergi ke bagian integration. Nah, di sini kalian bisa pilih yang N8N, lalu kalian tinggal scroll sedikit ke bawah, lalu kalian bisa copy bagian ininya, lalu kalian bisa paste ke community node di N8N milik kalian. Tinggal kalian paste aja di sini, lalu centang, dan klik install. Kalau kayak gini tandanya Waha kalian bisa kalian gunakan untuk membuat workflow automation-nya. Kalian tinggal balik aja ke settings. Lalu kalau kalian klik ini, lalu kalian cek Waha, di sini sudah tampil untuk Waha-nya. Oke, untuk N8N dan Waha-nya sudah siap. Langsung saja kita buat workflow automation-nya. Kalian bisa buat workflow baru, caranya dengan klik create workflow. Lalu kalian bisa rename, misalkan di sini gue contohin WhatsApp chatbot. Jangan lupa di save, karena kita akan buat WhatsApp chatbot, maka kita perlu masukkan trigger dari WhatsApp. Kalian bisa klik yang ini, lalu cari aja Waha, lalu kalian bisa pilih yang Waha trigger. Klik add to workflow. Fungsi Waha trigger ini, kita bisa menerima pesan masuk dari nomor WhatsApp kita. Tapi sebelum itu, kita perlu setup Waha-nya terlebih dahulu. Caranya kita bisa copy dulu linknya di sini, lalu kita bisa buka tab baru. Kita tinggal ganti saja, N8N-nya ganti ke Waha. Nah, di sini kita diminta untuk masukkan username dan password Waha-nya. Untuk dapetin username dan password-nya, kita bisa buka Hostinger, lalu di bagian Docker Manager, lalu klik Kelola. Kalian bisa buka editor YAML, lalu di bagian environment-nya, kalian bisa cek ini ada username dan password untuk Waha-nya. Kalian tinggal masukkan saja username dan password-nya. Oke, yang pertama berarti kita masukkan Swagger dan passwordnya Swagger123. Oke, ini udah masuk ke Swagger-nya. Lalu untuk masuk ke dashboard-nya, kita bisa klik yang ini. Untuk dashboard-nya, username dan password-nya, kita bisa cek di Hostinger lagi, yaitu admin dan admin123. Admin123. Ini kita udah masuk ke dashboard Waha-nya. Nah, kalau kalian cek, di sini ada tanda merah, berarti ini masih error ya. Kita perlu memasukkan API key-nya. Nah, untuk API key-nya, kita bisa balik ke Hostinger lagi. Lalu kita cek di sini, ada Waha API key. Nah, API key-nya kalian bisa ubah juga. Di sini kita bisa copy, lalu pergi ke bagian Waha dashboard, lalu kalian edit worker. Lalu untuk API key-nya, kalian tinggal masukkan saja yang baru. Lalu klik save. Nah, kalau udah centang hijau kayak gini, kita bisa mengumumkan nomor WhatsApp kita ke Waha-nya. Nah, kalian bisa scroll ke bawah sedikit, lalu kalian klik Start. Nah, di sini kalian diminta untuk login ke Waha dashboard-nya, menggunakan nomor WhatsApp kita. Untuk cara loginnya, sebenarnya sudah dijelaskan di dokumentasi resmi Waha-nya. Caranya sebenarnya simpel banget, kalian tinggal scan aja barcode-nya dari handphone kalian. Caranya dengan klik link devices, klik yang ini, lalu kalian tinggal scan aja barcode-nya. Oke, kalian bisa klik yang ini untuk scan barcode-nya. Ya, siapkan WhatsApp kalian dari HP, lalu pergi ke bagian perangkat tertaut, lalu klik tautan perangkat. Nah, kalian tinggal scan aja barcode-nya. Oke, sudah tandanya working, berarti sudah terhubung ya dengan nomor WhatsApp kita. Kalian tinggal close aja. Nah, kalau kayak gini, tandanya sudah terhubung nomor WhatsApp kita ke Waha. Selanjutnya kita bisa buka configuration. Lalu kita bisa scroll ke bawah sedikit, lalu di bagian webhook, kita bisa tambahkan 2 webhook dan 8N kita. Fungsinya kita bisa menerima data yang masuk dari nomor WhatsApp kita untuk memicu workflow di N8N. Saya klik yang ini untuk tambahkan webhook, tambahkan 2 ya. Nah, untuk URL-nya, kalian bisa dapatkan dari N8N. Kalian bisa buka N8N-nya, lalu klik yang ini. Nah, kalian bisa copy kedua URL ini. Yang pertama, kita bisa masukkan test URL-nya, klik yang ini. Lalu kembali ke Waha dashboard, lalu kalian tinggal ganti URL-nya. Nah, untuk event-nya, kalian bisa pilih yang message saja. Yang satu kalian bisa matikan. Sama halnya dengan yang satunya, kalian bisa kembali ke N8N, klik yang production URL, lalu kalian copy, balik ke Waha dashboard, lalu kalian tinggal ganti saja webhook yang kedua. Event-nya juga sama, kalian tinggal matikan yang status. Oke? Jangan lupa di-update. Oke, sudah terhubung ya. Nah, selanjutnya kita bisa coba mengirim pesan ke nomor tersebut. Nah, kita coba eksekusi step-nya, lalu kita ngirim pesan ke nomor tersebut. Contohnya di sini, Hai. Oke, pesannya sudah masuk ya. Nah, pesan saya mana nih? Oke, ini pesannya nggak masuk ya di sini. Kita coba lagi ya. Kita coba execute step lagi.
Kita coba kirim lagi pesannya, contohnya di sini, halo. Kalau kalian cek di bagian message branch, ini pesan kita sudah masuk. Berarti kita bisa memproses data ini, lalu kita bisa kirim ke AI untuk memberikan jawabannya kembali ke yang nanya. Saya bisa balik ke Canvas, lalu kita zoom. Di bagian message, ini garisnya ada yang berwarna hijau. Berarti pesannya sudah masuk. Lalu kalian bisa tambahkan edit fields. Klik yang ini, lalu cari edit fields. Nah, edit field ini fungsinya kita bisa ngepin datanya. Jadi, misalkan kalau kalian pengen ngetes, itu kalian nggak perlu ngirim pesan ke nomor tersebut. Caranya, kalian bisa klik yang ini, lalu kalian coba execute step. Sudah masuk ya datanya. Nah, di sini kalian bisa pin datanya supaya kalian bisa ngetes berkali-kali. Nah, karena kita menggunakan WhatsApp yang unofficial, kita harus meniru orang ngirim pesannya kayak gimana sih. Jadi, biasanya kalau orang ngirim pesan, pertama dia harus baca dulu ya. Maka kita setelah ini, kita harus baca dulu pesannya. Caranya kalian bisa klik yang ini, cari Waha, klik yang ini, lalu kalian bisa cari yang Sensin. Pilih yang Sensin. Nah, fungsi Sensin ini, kita bisa mengubah statusnya menjadi read. Jadi, kalau di WhatsApp itu ada centang biru, artinya sudah dibaca. Nah, itu fungsinya Sensin. Nah, untuk credentials-nya, kita perlu masukkan terlebih dahulu. Caranya, kalian bisa klik yang ini, lalu klik Create New Credentials. Lalu untuk host URL-nya, kalian bisa ganti dengan Waha kalian. Nah, kita bisa balik ke Waha dashboard kalian, lalu kalian tinggal copy aja ininya, balik ke N8N, kalian tinggal ganti. Nah, untuk dapetin API key-nya, kalian bisa dapatkan dari Hostinger. Kalian bisa balik ke Hostinger, lalu di bagian environment-nya, kalian bisa copy yang bagian API key ini. Kembali ke N8N, lalu kalian tinggal masukin aja API key-nya, dan klik Save. Kalau kayak gini, tandanya kalian sudah berhasil masukkan credentials Waha ke N8N. Kalian tinggal close aja, lalu untuk partisipannya, kalian bisa hapus. Oke, kita coba eksekusi ya. Nah, kalau kalian cek di sini, ini statusnya belum dibaca. Kita coba execute step. Dan kalau kalian cek, di sini udah centang biru, artinya sudah dibaca. Nah, setelah dibaca, kita bisa tunggu dulu. Biasa kan gitu ya. Jadi setelah dibaca, kita tunggu dulu nih, mikir, ini mau jawab apa sih? Gitu. Maka kita bisa wait ya. Nah, wait ini fungsinya supaya kita nggak di-ban ya. Jadi kita nggak dikira nge-spam. Karena kalau kita jawab kecepatan, pasti dikira robot. Nah, untuk wait amount-nya, disarankan bisa berubah-ubah. Misalkan pesan yang pertama kita tunggu 5 detik, pesan kedua kita bisa tunggu 10 detik, maka kita bisa hapus. Untuk kita tunggu berapa lama, kita bisa klik yang ini, yang edit fields. Lalu kita bisa masukin pesannya. Nah, untuk pesannya, kita kasih fungsi, yaitu fungsi length. Nah, fungsinya kita bisa mendapatkan berapa karakter pesan tersebut. Nah, kita bisa bagi 5 contohnya. Jadi untuk durasinya, kita bisa nunggu sebanyak berapa karakter yang masuk, lalu kita bisa bagi ke 5. Jadi kalau di sini, untuk menjawab halo, kita bisa menunggu 0,8 detik. Ini detik ya pilihnya. Nah, setelah nunggu, kita coba eksekusi lagi. Nah, setelah nunggu, kita butuh ngetik. Jadi kita bisa tambahkan note lagi di sini. Kita cari Waha, pilih yang ini, lalu cari start typing. Klik yang ini. Lalu untuk sessionnya, kalian bisa hapus, dan yang chat ID-nya juga bisa kalian hapus. Untuk sessionnya, kalian bisa dapatkan dari yang edit fields. Kalian tinggal seret aja yang session ini ke dalam session. Untuk yang chat ID, kalian bisa dapatkan dari yang payload from. Kalian coba execute step, oke. Nah, setelah ngetik, kalian bisa proses dulu datanya. Contohnya kita bisa masukkan ke AI Agent. Cari aja AI Agent. Lalu untuk user message-nya, kalian bisa ganti ke yang define below, lalu kalian tinggal masukkan saja pesan usernya ke dalam sini. Kalian bisa pilih yang edit fields, lalu kalian tinggal seret aja yang body-nya ke dalam sini. Nah, jangan lupa kalian bisa tambahkan system message. Nah, kalau sudah, kalian bisa tambahkan AI. AI-nya kalian bisa pilih apa aja. Di sini aku bakal contohkan pakai yang Gemini. Nah, untuk credentials-nya, kalian bisa buat aja credentials yang baru. Lalu kalian bisa buka namanya Google AI Studio. Nah, kalau kalian buka dokumentasi resminya, di sini sudah dijelaskan ya untuk mendapatkan API key-nya kayak gimana. Kalian klik aja di sini. Kalau kalian buka yang namanya Google AI Studio. Dan di Google AI Studio ini, kalian bisa buat API key baru. Caranya dengan klik yang ini. Pilih project kalian. Lalu kalian namakan key-nya. Lalu klik Create Key. Nah, key-nya kalian bisa copy yang di sini. Kalian bisa klik yang ini. Lalu kalian copy. Masuk lagi ke N8N, kalian tinggal ganti aja API key-nya dengan yang baru, lalu save. Nah, kalau kayak gini, tandanya kalian bisa menggunakan Gemini di N8N. Nah, untuk model AI-nya bebas, kalian bisa pilih apa aja, tapi di sini gue bakal contohkan yang Gemini 2.5 Flash. Oke. Setelah ngirim pesan, kita coba eksekusi dulu di sini untuk AI agent-nya. Oke, sudah hijau. Pesan yang dibuat dari AI Agent, kita bisa kirim kembali ke user. Tapi sebelum itu, kita harus berhenti ngetik dulu. Kan sebelum AI Agent kita ngetik kan. Kita perlu berhenti ngetik dulu. Caranya kalian tinggal klik yang ini, cari Waha.
klik yang ini, lalu cari yang stop typing. Sama halnya dengan sebelumnya, kalian bisa hapus dulu yang session dengan yang chat ID-nya, lalu kalian bisa ganti dari yang edit fields. Sessionnya pilih yang ini, tinggal seret aja ke dalam sini. Untuk chat ID-nya, kalian bisa dapatkan dari yang payload from. Oke, kita coba execute step. Oke, setelah itu, kalian bisa kirim kembali pesannya ke yang ngirim. Caranya, kalian bisa tambahkan note baru, cari lagi Waha, pilih yang ini, lalu kalian bisa cari yang send a text message. Nah, sama halnya dengan sebelumnya, kalian tinggal hapus aja yang session dan yang chat ID-nya ganti dari yang edit fields. Sessionnya pilih yang ini, chat ID-nya pilih yang dari payload from. Nah, untuk teksnya, kalian bisa dapatkan dari AI Agent. Kalian tinggal hapus aja yang ini, cari yang AI Agent, lalu kalian tinggal masukkan saja outputnya ke dalam teks tersebut. Oke, kita coba execute step. Kita coba cek di WhatsApp-nya. Jadi kita udah bisa membuat chatbot sederhananya. Jadi misalkan kalau kita eksekusi dari awal, jangan lupa ini di unpin, caranya dengan klik yang ini. Ini di unpin dulu datanya, supaya kita bisa pakai data yang baru. Lalu di save, kita coba execute workflow-nya. Kita kirim pesan, halo, apa kabar? Workflow-nya sudah bekerja ya. Typing dan kirim pesan. Sudah bisa ya untuk chatbot sederhananya. Nah, cuma di sini kalau kita nanya hal sebelumnya, itu dia nggak bakal paham. Karena dia nggak bisa menghafal pesan sebelumnya. Nah, cara dia hafal pesan sebelumnya, kita bisa tambahkan yang namanya memori. Nah, untuk memorinya, di bagian AI Agent, kalian tinggal klik yang ini. Lalu kalian bisa pilih aja memori apapun di sini. Untuk yang pemula, kalian bisa pilih yang simple memory. Untuk session ID-nya, kalian bisa ganti ke define below. Untuk key-nya, kalian bisa masukkan nomor telepon yang ngirim. Caranya, kalian bisa pilih yang edit fields. Di bagian payload, kalian bisa masukkan from-nya ke dalam sini. Oke, kita coba lagi ya. Kita save dulu workflow-nya. Lalu kita coba execute workflow. Kita coba ngirim pesan. Hai, saya Eka. Oke, kita coba tanya lagi ya, nama kita siapa? Contohnya kita execute workflow lagi, kita tanya nama kita siapa? Nama saya siapa? Oke, jadi dia sudah bisa menghafal pesan sebelumnya. Ini fungsinya, misalkan kalau ada customer yang nanya berkali-kali, misalkan pertama nanya produk A tersedia atau enggak, lalu yang kedua dia nanya ada stoknya enggak, atau harganya berapa gitu. Jadi AI agent-nya bisa tahu gitu ya, produk yang dimaksud tuh produk apa gitu. Nah, fungsinya memori itu untuk itu. Jadi dia bisa menghafal pesan sebelumnya supaya nggak keluar konteks lah intinya. Jadi untuk chatbot sederhananya, ini udah jadi ya. Jadi misalkan kalau ada customer nanya, ini bisa jawab. Tapi ini jawabnya berdasarkan dari Gemini-nya, jadi nggak ada datanya gitu ya. Misalkan kalau dia nanya produk A ada tersedia atau enggak, dia nggak bakal tahu gitu ya, karena ini nggak ada datanya. Nah, untuk contoh datanya, sebenarnya saya udah tambahkan di Google Sheet. Nah, ini ada stok barang PTX. Jadi ini ada beberapa barang, ada stoknya berapa, dan harganya berapa. Jadi misalkan saya sebagai PTX, saya bisa input datanya di sini gitu ya. Jadi misalkan kalau ada customer yang nanya, ini ready nggak? Nah, dia bisa ngecek dari sini. Kita bisa balik ke N8N, lalu di bagian AI Agent, di bagian connector tool-nya, kalian bisa tambahkan namanya Google Sheet. Ini bebas ya, mau pakai database apa aja, karena paling banyak yang pakai, maka kita bisa pakai yang Google Sheet aja. Nah, untuk credentials-nya, kalian bisa klik yang ini, lalu tambahkan credentials baru. Nah, untuk credentials-nya, kalian bisa dapatkan dari Google Cloud Console. Kalian bisa open dokumen, nah kalian bisa klik yang ini, lalu kalian diminta untuk masuk ke Google Cloud Console. Nah, kalau misalkan kalian belum punya project N8N-nya, kalian bisa buat project baru dulu. Caranya, kalian tinggal klik yang ini, lalu klik New Project, lalu kalian tinggal ubah aja nama projectnya. Di sini kok contohan Waha, lalu Create. Oke, projectnya sudah dibuat, ya kalian pilih saja projectnya, kalian bisa klik yang ini, lalu pilih yang Waha. Nah, setelah itu, kalian bisa menghidupkan API untuk Google Sheets-nya. Caranya, kalian bisa klik yang di sini, lalu cari Google Sheets. Pilih yang ini, Google Sheets API, lalu kalian hidupkan. Oke, sudah hidup ya. Untuk gunakan Google Sheets, diperlukan juga Google Drive API. Maka kita bisa hidupkan Google Drive API-nya juga. Caranya sama, kita bisa cari Google Drive API, pilih yang ini, lalu kita hidupkan. Oke, kalau sudah, kalian bisa pergi ke bagian navigation menu. Di bagian API and Services, kalian bisa pergi ke bagian Credentials. Nah, kalau yang baru, kalian diminta untuk mengisi configure consent screen dulu. Maka kalian bisa klik yang ini, klik yang Get Started, lalu kalian tinggal isikan saja yang diminta. Contohnya di sini, app name, foto email pilih apa aja,
Next, audiensnya pilih yang eksternal. Next, kontak address-nya masukkan juga, emailnya. Lalu next lagi, centang, lalu continue, dan create. Oke, setelah di-create, kalian pergi ke bagian audience. Lalu kalian publish app. Fungsinya kita bisa login ke akun Google kita nanti. Klik yang confirm. Oke, kita bisa balik ke navigation menu. Pilih yang API and Services dan pilih yang Credentials. Kita bisa tambahkan credentials baru. Caranya dengan klik yang Create Credentials, pilih yang OAuth Client ID, lalu kita bisa pilih application type-nya. Kita pilih yang Web Application, web name-nya kita bisa ganti ke N8N. Lalu untuk authorize redirect URL-nya, kita bisa dapatkan dari N8N. Kita bisa buka N8N kita, klik yang ini, lalu kita bisa copy yang ini, balik ke Google Cloud Console, lalu tambahkan add URI, dan di-paste aja ke dalam sini. Dan klik create. Nah, untuk client ID sama client secret-nya, kalian bisa download juga di sini, tapi kalian bisa copy aja langsung. Copy client ID-nya, bisa klik yang ini, kembali ke N8N, di-paste aja ke dalam sini, dan untuk client secret-nya, kalian bisa copy yang ini, kembali ke N8N, dan di-paste aja ke dalam sini. Jangan lupa untuk login ke akun Google kalian. Klik yang ini, kalian bisa pilih akun Google yang mana aja, lalu klik Advanced, go to yang unsafe ini. Centang semuanya, lalu continue. Oke, udah terhubung ya, udah berwarna hijau seperti ini, berarti sudah aman. Nah, jangan lupa di rename. Jadi fungsinya nama ini, biar dia bisa mengenali ini Google Sheet tentang apa. Contohnya di sini kita bisa tambahkan get product. Untuk dokumen yang kita bisa pilih yang mana aja nih. Mau dari list, ini dari list yang sudah ada, atau kita bisa pilih dari link. Kalau pilih yang link, bisa pilih yang ini. Nah, enaknya link, misalkan Google Sheet-nya punya teman kita bisa pakai yang link aja. Untuk linknya, kita bisa dapatkan dari Google Sheet kita bisa share, kita bisa pilih yang anyone with this link sebagai viewer aja. Kalian bisa lihat doang gitu ya. Kecuali kalau teman-teman pengen bisa ngedit juga, ganti yang editor. Pilihnya, dan masuk ke N8N, di-paste aja di dalam sini. Lalu untuk sheet-nya, pilih yang ini aja, oke? Nah, ini harusnya sudah bisa. Tinggal kita tambahkan saja di AI Agent-nya, supaya dia selalu membaca produk kita. Jadi di bagian AI Agent, kita bisa tambahkan, Anda adalah customer service toko yang bertugas untuk mengecek stok barang, harga, dan sebagainya. Tujuannya menjawab pertanyaan customer. Nah, seperti ini contohnya. Kalian bisa kembangkan lebih lanjut ya, contoh untuk sistem message-nya. Kita coba di-save, dan kita coba kirim pesannya. Execute workflow, kita coba tanya nih, ada produk apa aja sih? Oke. Nah, jadi dia sudah bisa mendapatkan data kita. Datanya dari sini ya, dari stok barang ini. Oke. Selanjutnya kita bisa tanya stoknya. Contohnya nanya, Retro Gaming ROG itu ada berapa ya? Nah, kita coba kembali ke N8N, klik Execute Workflow, lalu kita tanya, Retro Gaming ROG ada berapa stok? Ada 15 unit katanya. Oke, kita pengen tahu harganya berapa. Harga satuannya berapa? Harga satuannya katanya 25 juta. Kita coba cek ya di Google Sheet-nya sama atau enggak. Satu ROG stoknya ada 15, bener nggak nih? Ada 15 unit ya, harganya 25 juta. Berarti bener ya? Oke. Kalau mau rapikan, kita bisa klik yang ini, lalu kita klik save. Nah, udah jadi workflow untuk chatbot WhatsApp-nya. Nah, kalau pengen chatbot WhatsApp kalian bisa jalan terus, tanpa kalian klik manual, kalian bisa hidupkan workflow kalian di sini. Got it, dan udah. Misalkan kalau kita tanya pertanyaan lagi, ada varian lebih murah tidak? Dia bilang, saat ini kami hanya memiliki laptop gaming ROG dengan harga 25 juta. Untuk kategori laptop belum ada varian lebih murah. Kita coba harga sakit Samsung berapa? Ya, coba kita tanya ke chatbot kita. Oke, katanya 5 juta ya untuk harga HP Samsung. Ya, kita tanya lagi nih, ada diskon tidak? Harusnya nggak ada ya, karena kita nggak belum masukin data diskonnya. Oke, nggak bisa. Jadi kalau misalkan kalian ada diskon, kalian bisa tambahkan lagi di Google Sheet gitu ya, biar dia tahu. Dan tanya lagi, ya, stoknya ready, katanya ada 30 unit. Jadi itu dia cara buat chatbot WhatsApp sederhana menggunakan N8N dan Waha. Kalau kalian mau file workflow-nya, sudah gua taruh di link deskripsi video ini.